Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Widawutami akan mempresentasikan materi tentang patron klien dalam politik masyarakat. Pokok bahasan ada konsep patron klien dan praktik patron klien. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep patron klien. Seorang patron menurut definisinya adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Bisa diibaratkan bahwa patron sebagai pelindung dan klien sebagai asuransi sosialnya. Teori patron-klien Scott adalah gambaran ketidakberdayaan klien terhadap kuasa patrones sehingga hubungan tersebut menjadi langgeng karena tidak mampuan klien untuk mengubah kondisi yang ada, kemudian justru membentuk hubungan moral, di mana seseorang dengan status sosial ekonomi lebih tinggi, yaitu patron, menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan kepada seseorang dengan status lebih rendah. Hubungan pertukaran sangat nyata berlangsung antara patron yang memberikan perlindungan dan klien yang memberikan dukungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola hubungan patron-klien dapat dimasukkan ke dalam hubungan pertukaran yang lebih luas, yaitu teori pertukaran. Hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak. Bagi pihak yang menerima barang atau jasa berkewajiban untuk membalas pemberian. Pertukaran yang berlangsung antara patron dan klien terjadi dalam pola yang tidak seimbang atau ketergantungan klien terhadap patron, sehingga sangatlah tepat untuk mempersandingkan hubungan patron-klien dalam teori pertukaran ketergantungan atau exchange dependency theory. Kemudian kita akan membahas praktik patron-klien. Pertama, kita akan membahas jurnal yang berjudul Dinamika Peran Sosial Politik Ulama dan Jawara di Pandeglang, Banten. Jawara adalah murid atau santrinya kiai, yang mana jawara dibentuk oleh kiai dalam rangka mengawal gerakan perjuangan kebangsaan, sehingga nilai-nilai patriotisme sangat melekat dalam tubuh seorang jawara pada masa itu. Hubungan jawara sebagai murid dan kiai sebagai guru, maka kedudukan kiai dalam hal ini lebih superior dibandingkan dengan jawara. Bagaimanapun hubungan guru dan murid bagi masyarakat Pandeglang dapat dipandang sebagai hubungan patron-klien. Hal ini dapat menggambarkan ketundukan jawara terhadap kiai. Pola relasi kekuasaan ini kemudian akan mempengaruhi hubungan keduanya pada kehidupan sosial politik lokal. Keyakinan akan nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan barokah kiai ini sangat tampak, misalnya jika dikaitkan dengan kepercayaan bahwa air ludah kiai sebagai berkah untuk santri. Hal ini mengindikasikan klientelisme yang dibalut hubungan keikhlasan dan barokah di mana karakternya sangat jauh berbeda dengan hubungan patron-klien Scottian yang berbasis pertukaran materi. Jika diperbandingkan dengan jenis ulama lainnya, yaitu kiai hikmah, kiai politik, kiai balai rombeng, ataupun abuya, maka jawara berada pada posisi subordinat. Pada kondisi ini terjalin relasi patron-klien sebagai bentuk ketundukan dari seorang murid kepada gurunya. Adapun kiai hikmah, kiai politik, jawara, dan jawara politik digambarkan dalam satu lingkaran, dengan maksud menjelaskan bahwa di antara keempat unsur tersebut terjadi hubungan pertukaran, sehingga di antara unsur-unsur tersebut pada dasarnya berlangsung hubungan ketergantungan kekuasaan satu sama lain. Misalnya, kiai hikmah membutuhkan jawara non-politik dalam memperkuat pengaruh sosialnya. Struktur tersebut dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian, kita akan beralih kepada jurnal Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia, sebuah kajian awal interaksi antara Party ID dan patron-klien. Jual-beli suara juga sangat berkaitan dengan sikap toleran warga terhadap praktik semacam itu dan jejaring patron-klien yang menjadi penghubung antara elit dan massa di bawah. Banyak politisi
yang menjadikan kaum papa sebagai target operasi jual beli suara. Sudah menjadi rahasia umum banyak politisi yang melakukan kampanye pemilu yang bersifat mobilisasi pemilih melalui pendekatan transaksional. Faktor-faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pendapatan mempengaruhi maraknya praktik jual beli suara. Mereka sengaja memanfaatkan jaringan informal antara elit dan massa via karisma personal seorang tokoh politik dan mempertukarkan insentif material dengan loyalitas, dukungan akar rumput, atau klientelisme. Money politik dan patron klien merupakan kombinasi yang memungkinkan praktik jual beli suara terjadi di tingkat massa. Party ID ini merupakan komponen psikologis yang akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi itu sendiri. Semakin besar pemilih yang merasa dekat dengan partai, maka kontinuitas dan stabilitas elektoral partai akan semakin terjaga. Sebaliknya, semakin sedikit pemilih yang mengidentikan diri dengan partai politik, maka semakin dinamis dan tidak stabil dukungan elektoral. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.